saat ini, meskipun sekali lagi peta ini masih peta awal ya, karena pemilunya masih 5 bulan, masih cukup lama, tapi pendaftaran sudah dekat. Tergantung perspektifnya, lama apa enggak itu tergantung perspektifnya. Saya kira bagi politisi perspektif itu mungkin dekat. Oke, itu barangkali sebagai pengantar, karena itu saya kira menarik untuk melihat bagaimana peta awal di Jawa Tengah. Nah, survei kali ini bukan survei tatap muka, Bang Kodari. Survei telepon, eh, apa namanya, supaya kita nggak terlalu banyak pertanyaan Iya, iya. dan cepat gitu. Maka survei telepon menggunakan teknik double sampling, ya, metode double sampling atau DS. Apa namanya, untuk mengingatkan, metode double sampling adalah kita mengacak kembali nomor-nomor telepon yang sudah kita dapat dari survei-survei tatap muka yang kita sudah lakukan sebelumnya. Datanya di sini kalau di LSI itu ada sekitar 75.000 responden yang pernah kita wawancara secara tatap muka dalam kurun waktu 2018 sampai 2024. Nah, di antara responden ini rata-rata sekitar 74% punya nomor telepon atau terutama HP ya. Saya cek di awal 2024 ketika kita melakukan survei di seluruh dapil di Jawa Tengah itu, tingkat kepemilikan telepon menurut pengakuan warga juga di sekitar 74%. Jadi cukup banyak. Nah, untuk survei kali ini kami menarget jumlah sampel 1.200. Nah, 1.200 itu berhasil didapatkan setelah kita melakukan panggilan telepon terhadap 16.498 apa namanya, database yang tersedia. Itu sekedar untuk sedikit apa namanya, metodologi. Ini metode pengambilan sampel sampai ke apa namanya, telepon yang dihubungi untuk diwawancara. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, di survei kali ini ada 16.498 yang kami hubungi, yang kemudian berhasil diwawancara sampai tuntas itu ada 1.200 sampel, 1.200 responden, dan kemudian responden yang 1.200 kita peroleh itu kemudian dibobot supaya dia bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan terhadap populasi secara cukup representatif. Ini apa namanya? Ini validasi sampelnya disampaikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Demikian juga dari segi wilayah di Jawa Tengah, kabupaten kota, sampel yang ada itu setelah dibobot itu secara representatif mewakili berbagai wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah. Mari kita langsung ke hasilnya. Pertama, kita lihat kondisi umum di Jawa Tengah. Menurut masyarakat Jawa Tengah, kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah itu agak berimbang ya, antara menilai kondisi ekonominya positif dengan menilai kondisi ekonominya negatif. Ada 26,4% yang menilai kondisi ekonomi positif atau baik, ada 22,1% menilai kondisi ekonomi negatif. Jadi net secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap ekonominya cukup kondusif, atau yang menilai positif sedikit lebih banyak dibanding yang menilai negatif. Kemudian kondisi politik, ini penilaian masyarakat lebih baik dibandingkan dengan penilaian ekonomi, karena ada 40% lebih yang menilai kondisi politiknya stabil atau baik, sedangkan hanya 9,8% yang menilai kondisi politik buruk. Jadi biasanya kan kondisi ekonomi sama kondisi politik itu salah satu hal yang harus dilihat kalau mau melihat pelaksanaan kompetisi politik yang cukup sengit seperti pilkada. Oke, lanjut. Kita juga mengecek kinerja pemerintah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, 85% masyarakat menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja Presiden. Saya kira kenapa kita tanyakan ini, selain memang penting secara nasional, di Jawa Tengah mungkin kinerja Presiden Jokowi juga penting karena alasan tadi ya. Ada Jawa Tengah wilayahnya Pak Jokowi, dan mungkin saja seperti yang sering dibicarakan di media, Pak Jokowi punya calon yang dianggap terafiliasi Pak Jokowi. Jadi mungkin kinerja Presiden ini penting. Kemudian alasan puas dan tidak puas ini masih sama seperti yang sebelumnya. Tingkat kepuasan kepada Presiden itu dipicu atau didasari oleh persepsi masyarakat terhadap adanya bantuan kepada masyarakat, rakyat kecil, terkait dengan pembangunan infrastruktur, kinerja secara umum,
kemudian persepsi bahwa presidennya orang yang merakyat. Nah, yang tidak puas itu eh, mirip alasannya sebetulnya itu dengan yang pertama itu memberi bantuan. Jadi mereka tidak puas karena bantuan tidak merata gitu. Ya, jadi kalau misalnya bantuan diratakan, mungkin yang merasa tidak puas ini akan menyatakan puas juga. Sekali lagi yang tidak puas itu sekitar 11% ya. Sorry, sekitar 13,1%. Oke. Nah, kalau di Jawa Tengah kita tidak mengecek kinerja gubernur karena gubernurnya tidak maju lagi, sudah 2 periode. Yang kita cek adalah wakilnya. Cukup tinggi juga tingkat kepuasan kepada wakil, Pak Taj Yassin Maimun, yaitu 75,4%. Cukup baik ya tingkat kepuasannya. Biasanya pejabat kepala daerah yang punya tingkat kepuasan cukup baik seperti ini cukup punya kesempatan dan peluang untuk maju lagi. Langsung saja ke intinya, ke eh, apa pertanyaan-pertanyaan pokok. Oh iya, masih ada yang sebelum itu ya. Masyarakat Jawa Tengah sudah cukup tahu akan ada pilkada, ada 50% lebih yang tahu, 50% lah kurang lebih ya, yang tahu bahwa pilkada akan dilaksanakan November mendatang. Belum tinggi-tinggi sekali, jadi masih ada PR bagi KPUD maksud saya, untuk mensosialisasikan bahwa 2024 itu tanggal 27 November akan ada pilkada. Karena yang mengetahui baru 50,7%. Oke, ini peta elektoralnya. Kita lihat dari segi top of mind, ini kalau kita tanya masyarakat tanpa memberikan daftar nama, terlihat sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat itu belum punya pilihan. 78,7% itu menyatakan mereka tidak tahu atau tidak jawab atau rahasia lah gitu ya. Jadi yang sudah punya pilihan itu masih sedikit sekali. Di antara yang sedikit yang sudah punya pilihan itu 55,2% kurang lebih memilih Ahmad Lutfi, lalu 2,5% Kaisang Pangarep, 2,1 Sudaryono, 1,8 Bambang Pacul, 1,7 Diko Ganinduto, kemudian Taj Yassin Maimun 1,5%. Ada juga yang menyebut nama Ganjar Pranowo, tapi terus ke bawah itu masih di bawah 1%-an semua. Kesimpulannya kalau lihat top pemain belum ada satupun calon yang punya basis yang luas, basis yang kuat di pilkada. Kalau hanya lihat top pemain ini tampaknya memang pilkada Jawa Tengah masih sangat terbuka. Belum ada yang unggul kalau dari sini. Karena jarak antara nomor 1, 2, 3 itu kurang lebih sama itu. Tingkat dukungannya. Kalau kita kerucutkan pertanyaannya ke pertanyaan semi terbuka dengan memberi daftar 21 nama, nama-nama ini yang beredar di masyarakat ya, baik lewat di media, bakal-bakal calon ini, yang sementara ini unggul adalah nama Kaisang Pangarep, disusul oleh Ahmad Lutfi, lalu nama-nama berikutnya Abdul Wahid, Raffi Ahmad juga ada di situ, Pak Bambang Wuryanto Pacul, Sudaryono, Hendral Prihadi, mantan Wali Kota Semarang. Terus jadi kalau kita lihat yang punya dukungan 5% ke atas itu ada, kalau 4,7 dibulatkan menjadi 5, maka yang sudah mendapat dukungan 5% ke atas adalah Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, Abdul Wahid, Raffi Ahmad, Bambang Wuryanto, Sudaryono, dan Hendral Prihadi. Yang lainnya di bawah 5%. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa pertarungan tampaknya masih sangat terbuka. Masih belum ada yang bisa disimpulkan unggul, apalagi disebut dominan. Jarak antara Kaisang Pangarep dengan Ahmad Lutfi juga dekat, cuma berbeda 2% atau 3% saja. Sementara yang ketika diberi daftar nama untuk dipilih, masih ada sekitar 20% masyarakat yang menyatakan belum punya pilihan. Sejumlah alasan kami tanyakan mengapa masyarakat atau para pemilih itu mendukung kandidat seperti yang ada di pertanyaan semi terbuka itu. Nah, kalau kita lihat di sini juga asumsi tadi bahwa pertarungannya memang masih terbuka, belum ada yang unggul dominan, terlihat dari alasan memilih kandidat ini. Paling banyak orang memilih kandidat itu karena belum tahu nama calon lain, gitu. Jadi ada 16,1% yang menyatakan dia milih kandidat di pilihannya di semi terbuka itu karena belum punya calon lain. Ya,
memilih orang karena alasan belum tahu calon lain itu salah satu alasan yang lemah sebetulnya. Jadi itu masih mudah berubah. Alasan-alasan lain adalah berasal dari keluarga atau tokoh politik, masyarakat atau tokoh masyarakat ya. Kemudian persepsi perhatian pada rakyat, pengalaman di pemerintahan, dan bukti nyata hasil kerja dan seterusnya. Jadi alasan-alasan masyarakat saat ini untuk memilih kandidat yang sudah mereka pilih itu sangat beragam. Itu menunjukkan bahwa memang apa namanya peta masih cair. Ditambah lagi alasan paling pokok atau paling tinggi adalah belum tahu nama calon lain.